Tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Pernah baca doa ini setiap keluar? Jangan enggak baca. Kenapa? Tiga. Siapa yang baca ini, Allah jaga dari berangkat menuju ke tujuan. Yang kedua, yang baca Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah, dijaga Allah sampai pulang kembali ke tempat. Yang ketiga, karena dia berserah kepada Allah, maka urusannya Allah yang akan mempermudah. Syaratnya tadi baca sebelum keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tidak saya kasih ramalan? Buat status apa enggak? Status hari Kamis. Ada satu doa udah dihafal, diulangi nanti ya. Ada satu doa yang kalau dibaca ketika kita keluar rumah, maka Allah jadi penjaga. Setiap mawarat bahaya Allah jauhkan dari diri kita, dan urusan kita di hari itu Allah yang memudahkan. Diulang, Bismillahi 1, 2, 3. Bismillahi alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Pelan-pelan diulang. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Diputar ulang-ulang, di-loop, nanti hafal. Hafalkan, sebarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya apa? Ya Allah, la yadurru, gak ada bahaya yang bisa mendekat kepadaku, fil ardi, di bumi, wala fis sama, ataupun di langit. Wa huwas samiul alim. Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Karena Allah dengar, Allah tahu, Allah pasti jaga. Allah pasti lepas. Apalagi ini ya jamaah, kadang-kadang kan kita di luar dugaan. Apa yang terjadi kadang tidak sesuai ekspektasi. Maka doa jadi penghijab, doa jadi perisai, doa jadi tameng, supaya kita terus menjaga Allah. B yang kedua, B yang pertama apa tadi? Lisanmu obati dengan berserah kepada Allah, gak akan kecewa. Tapi kalau kita berserah mengandalkan manusia, biasanya kita sering. Nomor 2, B yang kedua, berdoa. Udah di-speed tadi doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ustaz, bisa nggak sih kalau saya tak hafal doa-doa panjang, tapi saya mau yang simple aja, saya mau yang pendek, saya mau yang ringkas. Selain doa yang tadi, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah, atau Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dan saya mau yang ringkas, simple, padat, jelas, kena. Gimana caranya? Ucap Bismillah. Saya nggak hafal nih, banyak Ustaz, saya nggak hafal ABC, saya harus baca apa? Bismillah. Jamaah tuh ngomong Bismillah tuh kayak jamaah bilang, kan kalau biasanya, mohon maaf ya jamaah, biasanya kan orang-orang sering ya bawa-bawa nama seseorang. Kalau kenal jenderal, biasanya aku kenal jenderal ini, Mbak kenal jenderal itu, kenal jenderal itu, aku kenal presiden.
ini loh, Pak Danfor presiden loh. Mbak kenal presidennya? Kenal. Presiden kenal sama Mbak? Enggak. Kan kadang-kadang orang gitu ya, bahwa ini aku loh kenal loh sama orang A, orang B, orang C. Aku kenal sama orang konsulat, aku kenal sama orang KBRI, kenal. Nah, Bismillah itu seperti kayak kita bilang, ya Allah, aku kan hambamu ya Allah, bantu aku ya Allah. Jadi dia nelfonnya dalam bahasa sosmed, kalau dia ucap Bismillah, dia bukan lagi nelfon seorang jenderal, seorang ketua, seorang yang punya tinggi jabatan atau apapun. Tapi kalau dia sedang ucap Bismillah, berarti dia lagi minta dekengan dari Allah, minta backup dari Allah. Itu ucapannya Bismillah. Makanya ucap Bismillah. Terus berdoanya gimana Us? Us singkatan dari Ustaz. Bagaimana Us? Saya harus gimana Ustaz? Doa apa lagi yang bisa saya baca agar gelisah saya hilang? Pernah dengar cerita waktu zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat hampir dibunuh, hampir hilang nyawanya, bahkan dia hampir hopeless, benar-benar tidak punya harapan sedikit pun besok dia akan dipenggal. Tapi akhirnya Allah tolong dia dengan pertolongannya. Apa yang sahabat ini lakukan? Sahabat ini hanya mengucap satu kalimat sederhana, kita semua sudah hafal. Kalimatnya la haula wala quwata illa billah. Itu kalimat ringan, sederhana, tapi kalau ada seseorang yang dia terus mengulang, terus mengucap, jadi doa itu tuh bukan cuma sekedar di lisan. Doa itu ditempel di dalam hati. Kan kadang kita doa tuh ala kadarnya ya. Subhanallah jadi banallah. Allahu Akbar jadi bukan gitu maunya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berdoa tuh diinstal di dada. Doa tuh gak cuma sekedar di lisan yang kadang-kadang cenderung malah gak jelas. Subhanallah jadi ban Allah, Allahu Akbar jadi ban. Astagfirullahaladzim jadi astagfirullah. Bukan itu. Walaupun satu tapi dalam. Walaupun satu tapi kuat menghujam. Coba ucap bareng-bareng astagfirullah. 1, 2, 3. Astagfirullah. Yang dimau dalam satu kalimatnya gitu loh, dihujamkan. Gak cuma sekedar di lisan. Coba deh ngobrol sama teman. Mbak, apa? Maaf tuh, bahasa apa? Bahasa kantor bukan, bahasa rokok bukan. Ngomongnya udah jelas, kita aja gak ngerti sulit memahami. Iya, malah orang bilang orang obatnya belum diminum kali ya. Kalau sama manusia aja begitu kitanya, gimana sama orang? Maka kalau sholat jangan buru-buru. Ustaz, tapi kadang saya tuh takut kalau ketahuan sama ya Tuhan atau siapa, misalkan kok dilarang ya Ustaz? Ya, kalau itu yang terjadi boleh buru-buru karena uzur syar'i. Sedangkan misalkan tempat kita bekerja, beliau tak mengizinkan, boleh. Ustaz, saya itu kalau punya tempat ya Ustaz, mohon maaf, kecuali saya harus sembunyi sholat, harus masuk, mohon maaf ke kamar mandi. Cuma itu Ustaz satu-satunya opsi yang bisa. Karena sholat di kamar mandi itu satu-satunya opsi yang memungkinkan. Ibu punya plastik, kakak punya plastik, punya Ustaz gelar, walaupun di kamar mandi gelar plastiknya. Ini kalau udah sangat amat darurat, sekali lagi darurat. Gelar plastiknya
supaya terhindar dari najis-najis di atas plastik lalu gelar sejajar sholat di situ. Kalau sudah benar-benar gak ada jalan keluar, kalau udah gak ada jalan keluar, pilihannya antara tetap kita tunaikan sholat dengan keterbatasan atau kita mesti gimana nih? Masa iya kita akan sholat? Kan Allahnya sama, Allah di Hong Kong sama Allah di Temanggung beda atau sama? Allah yang di Hong Kong sama Allah yang di Jawa Timur beda atau sama? Sama. Allah Al-Razzaq yang ngasih rezeki, Allah Al-Wahhab yang luar biasa bagi kita. Allahnya sama. Jangan jauh-jauh dari Allah, dekat ke Allah. Kemarin tuh ada satu hadis yang sekelibatan kami baca. Nabi itu pernah bilang bahwa orang-orang yang dekat ke Allah dengan cara mungkin dekatnya kayak satu jengkal, Nabi bilang Allah akan dekat sama dia satu hasta. Kalau dia dekat ke Allah satu hasta, Nabi bilang Allah akan mendekat padanya satu depan. Kalau dia berjalan, Allah datang kepadanya berlari. Saking semangatnya Allah mau nyambut seorang hamba yang balik ke Allah. Saking semangatnya. Jadi kita kalau udah punya kerendah hati mau, ya Allah saya mau balik ke Engkau ya Allah, Allah langsung otomatis nyambut itu dengan sambutan yang luar biasa. Kalau kitanya menjauh, alhamdulillah, kayak sinyal wifi, makin dekat dengan sumber wifi, makin aman scroll-scrollan. Makin jauh dari sinyal wifi, semakin gak jelas scroll-scrollan. Bahkan kita bisa kehilangan sinyal itu tentang wifi, tapi ini tentang Allah. Makin dekat sama Allah, makin dimudahi urusan hidup. Makin jauh dari Allah, makin berasa kesulitan di hidup kita. Jadi B yang pertama berserah. B yang pertama apa? B yang kedua doa. Salah satu doa tadi dibilang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua Kalau oh mentok nggak bisa yang panjang-panjang ucap Bismillah. Oh mendoa lagi. Jazakumullah. Alhamdulillah. Maaf kalau tadi suaranya mendengung, insya Allah ini lebih baik. Kalau ternyata kita udah benar-benar gak bisa hafal, tadi ucap Bismillah. Kalau mau yang satu lagi dimudahi urusan, serahkan pada Allah dengan ucapan La haula wa la quwwata illa billah. Dan kalau bisa, zikir itu pakai hati, bukan cuma lisan. Kalau lisan kan dilafalkan, tapi kalau hati ikut serta dengan yang dia ucapkan di lisan, maka hatinya tuh akan turut bisa baca setiap kejadian yang dialami sama kita. B yang ketiga, habis ini kita ngobrol, diskusi, tanya jawab, dan ini B yang ketiga jadi bagian yang gak kalah penting. Dari B yang pertama berserah, B yang kedua berdoa, B yang ketiga bersedekah. B yang ketiga apa? Bersedekah. Ada apa yang Nabi bilang di suatu ketika, mana qasad malun min shadaqatin bal yazdad. Harta yang kita keluarin untuk agama Allah, untuk di jalan Allah, dia gak pernah berkurang, justru bertambah dan makin bertambah. Apalagi Nabi bilang, kata Nabi, ba'maldakum bis sadaqah, beli sakit dengan kesembuhan, yaitu dengan cara sedekah. Beli jodoh yang salih, dalam tanda petik ya, ba'maldakum bis sadaqah, beli kesembuhan dari penyakit kalian, caranya sedekah. Oh,
Sedekah itu beli kesembuhan. Maksudnya kata para ulama, beli semua hajat dengan sedekah-sedekah yang kita keluarkan. Apa hubungannya Ustaz? Iya, sakitnya bagi orang yang sedang menanti pasangan yang solih. Pilih pasangan yang ganteng tapi nggak setia, atau biasa-biasa aja tapi setia. Pilih mana? Yang ganteng yang setia. Ganteng, pilih yang ganteng, setia, tanggung jawab. Apalagi pilih ganteng, setia, tanggung jawab. Dan kalau buka puasa, duduknya lebih tebal dan karena itu dompet lebih tinggi. Karena dompetnya lebih tebal ya. Boleh nggak Ustaz? Boleh, minta yang kayak gitu ke Allah boleh. Kan pernah diulang dulu kan, ya Allah, hamba minta kepadamu jodoh yang salih, tingginya 180 cm, warna kulitnya putih belang. Dia boleh kok minta detail seperti itu, tapi jangan lupa kalau memang laki-lakinya ada, dia mau atau semakin, maka benar kalau ada yang nasihatin orang kalau mau nikah pilih yang sekeyakinan. Maksudnya satu keyakinan gimana? Kita mau sama dia mau sama kita. Itu satu keyakinan tuh. Jangan beda yakin, kita yakin sama dia yakin sama. Jadinya tadi kembali ke berikutnya, beli kesembuhan dengan sedekah. Cara membeli kesembuhan dengan sedekah, yang belum punya keturunan, sedekah jadi wasilah. Lagi ada hajat, mau berangkatin umroh ibu di rumah, mau berangkatin umroh bapak di rumah, buka dengan pintu-pintu sedekah. Rezeki salah satunya uang itu benar, tapi tidak semua rezeki adalah tentang uang. Kadang-kadang Allah konversi lewat hal yang lain. Kira-kira punya teman yang salih itu rezeki bukan? Punya teman yang gampang keep silent kalau kita cerita dan bisa nggak bocor kalau kita cerita, rezeki bukan? Punya teman yang nggak lambe turah, rezeki bukan? Punya teman yang jujur, rezeki nggak? Sehat, rezeki nggak? Sakitnya tuh tambah nggak enak loh. Kalau sakit di kampung sendiri enak, betul? Tapi kalau sakit di negeri orang, rasanya berat, sesat banget. Hadirin, maka beli kebaikan itu dengan cara mengeluarkan yang terbaik semampu yang kita bisa. Kadang-kadang mungkin balasannya belum sekarang. Mungkin kalau belum sekarang di anak kita besok, di cucu kita kemudian hari, atau di saat nanti saat kita udah balik ke Indonesia, Allah hujankan dengan deras. Kami mendoakan banget ya jemaah, semoga semua yang hadir Allah berikan rezeki berkah berlimpah. Allah jadikan pulang punya banyak karyawan yang nanti memasang pulang kalau bangun usaha, usahanya diberkahi. Pulang mengangkat derajat harkat martabat keluarga. Diinjak-injak gak enak, betul? Disia-sia gak enak, betul? Ini betulnya paling keras kayaknya. Diinjak-injak gak enak, dibilang katanya orang gak punya gak enak, disia-sia gak enak. Bismillah, kita datang niat tulus ikhlas cari ridho Allah. Kita sampai sini, mudah-mudahan ini juga karena Allah. Nanti pun kalau harus episodenya pulang melanjutkan hidup di Indonesia, semuanya juga karena Allah Azza wa Jalla. Obat hati biar gak lama gelisahnya. 3B. B yang pertama belajar apa? Belajar berserah. B yang kedua banyak berdoa. B yang ketiga bersedekahlah. Ustaz, tapi saya nggak punya uang, bener-bener habis-habisan. Gimana cara saya sedekah, Ustaz? Sedekah hal yang paling ringan, senyum. Udah senyum belum sama kanan kirinya? Coba senyum sama kanan kirinya. Itu sedekah paling murah. Kata Nabi, kalau
kita senyum sama saudara kita, dihitung sedekah yang paling murah, paling ringan, paling enak. Sedekah aja. Terus sebelum tanya jawab, kuat yang ke hari yang paling kuat hari apa? Kuat hari Jumat. Berarti ada berapa? 6. Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti 6 quote of the day yang ke-6. Quote of the day yang ke-6. Allah tidak berjanji kalau kita sabar. Belum. Diulang. Siap? Kalimatnya gini. Allah tidak berjanji kalau kita sabar, urusan kita langsung akan kelar. Belum sampai sana, tapi Allah janji kalau kita sabar, Allah akan temani kita, Allah bersamai perjalanan hidup kita. Dan kalau Allah yang sudah membersamai, kira-kira ada lagi gak yang lebih baik peneman daripada Allah? Gak ada. Tidak ada peneman terbaik kecuali Allah. Karena kalau Allah sudah temani kita, semua akan baik-baik saja. Sabar, ikhlas, ridho, Allah beri hadiah terbaik buat kita sebentar lagi. Barakallahu fiik. Sudah pasti share. Jangan lupa pakai film. Biar gak gelap-gelap banget. Sekarang kami mohon izin kepada panitia untuk kita tanya jawab. Mikrofonnya berkenan untuk disiapkan. Mohon izin dari izin ya jemaah, dari yang paling depan dulu karena biasanya paling depan berangkat paling kasih. Dari jam berapa? Ibu atau Mbak? Silakan. Dari jam berapa? Ini ibu dari depan dari jam berapa? Setengah 8. Jam 7. Setengah 7. Jam 7 Ustaz. Di sini. Jam 7 sampai sini. Berkah ya Ibu. Saya silakan pertanyaan. Nanti pelan-pelan ya, mudah-mudahan sampai yang belakang bisa ngobrol bareng. Langsung to the point ke pertanyaannya, dan satu orang mohon izin satu pertanyaan.